Selamat datang di channel kami Santri Junior. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas seputar daging yang halal dan yang haram untuk dikonsumsi. Salah satu makanan favorit Nabi yaitu daging kambing. Akan tetapi dalam Islam tidak semua daging ataupun hewan itu diperbolehkan untuk dikonsumsi. Maka layak bagi kita untuk mengetahui kategori hewan apa saja yang boleh untuk dikonsumsi. Menurut narasumber, kategori hewan yang boleh dimakan atau yang halal untuk dikonsumsi itu seperti apa? Baik, terima kasih waktunya. Lama tak berjumpa. Iya. Begini, kalau membahas terkait hewan yang halal dikonsumsi dan tidak, itu setidaknya ada 5 kriteria hewan yang tidak boleh dan boleh dikonsumsi. Yang pertama, hewan yang tidak boleh dikonsumsi adalah ketika hewan tersebut hidup di 2 alam. Hidup di 2 alam. Air dan fil barri wal bahri, begitu. Hidup di daratan dan juga di laut. Contohnya ya di air lah. Contohnya mungkin kodok, buaya. Itu kan hewan-hewan yang hidup di 2 alam. Itu haram dikonsumsi. Cuman ada sedikit perdebatan di antara ulama. Bagaimana menanggapi bebek? Itu kan juga bisa hidup di air. Bisa menyelam maksudnya? Bukan, bisa berenang lah. Kata ulama, oh enggak. Itu meskipun hidup di air, tapi hidupnya bukan di tahtal ma. Bukan di bawah air kan. Tapi hidupnya tetap, lehernya itu kan di darat, tetap di daratan. Yang di dalam air kan cuman hanya tubuhnya. Berenang di atas air maksudnya. Sehingga kata ulama, meskipun dia hidup di 2 alam, itu enggak masuk kategori, kata beliau. Sehingga bebek itu tetap boleh, meskipun seakan-akan hidup di 2 alam. Kriteria yang kedua itu ketika hewannya beracun. Zawatis sumum, memiliki racun. Seperti ular begitu. Contohnya ular dan juga skorpio. Kalajengking, akrop. Itu kan memiliki racun. Itu nggak boleh dikonsumsi. Kategori yang ketiga adalah hewan-hewan yang memiliki taring. Macan, harimau. Seperti hewan buas mungkin. Singa, harimau. Itu tidak boleh dikonsumsi karena termasuk itu memiliki taring. Kategori yang keempat, ini yang juga haram dikonsumsi, adalah hewan-hewan yang memiliki cakar. Seperti mungkin elang atau raja wali, itu kan nggak boleh dikonsumsi gara-gara memiliki cakar. Yang kelima adalah hewan-hewan yang ada perintah dari syariat untuk dibunuh. Contohnya adalah tikus, fa'roh, dan juga burung gagak. Burung gagak dan tikus. Nah, itu salah satu contoh hewan yang oleh syariat diperintahkan untuk dibunuh. Itu juga tidak boleh dikonsumsi. Lah, pertanyaannya adalah bagaimana ketika ada hewan yang tidak masuk dalam 5 kategori ini? Yang disebutkan tadi begitu ya? Ya, keluar dari 5 kategori ini. Oleh ulama, ketika ada hewan yang tidak masuk ke 5 kategori ini dan juga tidak ada nas dalam syariat, maka dikembalikan pada tiba salimah minal Arab. Jadi dikembalikan pada orang Arab. Apakah orang Arab menganggap bahwa ini nyaman dikonsumsi, ini enak dikonsumsi, layak dikonsumsi atau tidak? Itu dikembalikan pada orang Arab yang memiliki indera perasa yang normal. Tiba salimah. Artinya kalau orang-orang Bawadi itu, orang Badui, itu tidak bisa dibuat sebagai acuan. Tidak bisa dibuat sebagai parameter, tidak bisa. Karena mereka apapun dikonsumsi. Oh iya. Selain tulang lah. Kadal mungkin. Iya, bisa itu dikonsumsi. Kadal Arab. Kadal Arab. Itu gara-gara apa? Karena mereka tidak memiliki rasa yang normal. Sehingga itulah 5 kriteria hewan yang tidak boleh dikonsumsi. Apabila tidak memenuhi dari salah satu itu, maka dikembalikan pada indera perasanya orang Arab. Saya kira begitu kalau terkait kategori hewan yang halal dan tidak dikonsumsi. Kemudian ada satu pertanyaan menarik ini. Ketika memang sudah ada nas bahwa hewan tersebut dilarang untuk dikonsumsi seperti babi dan anjing itu. Betul. Akan tetapi ada hewan hasil silang dari anjing dan babi dengan hewan halal, misalkan kambing begitu. Itu seperti apa? Hewan hasil silang dari anjing dan hewan halal. Baik.
dalam syariat itu ketika membahas terkait hewan yang hasil dari perkawinan silang antara hewan yang najis dan juga hewan yang suci, maka taghliban lin najisi, yang dimenangkan adalah sisi najisnya. Jadi semisal ada anjing kawin begitu ya dengan kambing, maka hasilnya anaknya itu diikutkan pada anjingnya. Taghliban lin najisi, memenangkan pada hukum najisnya. Sehingga meskipun hasil kawin silang itu tetap dihukumi najis, sehingga tidak boleh untuk dikonsumsi. Saya kira begitu. Kemudian ada video menarik yang saya pernah ditemui itu di salah satu sosmed. Mungkin ditayangkan sebentar ini. Siap. Nah, pada video itu kan ada seekor kucing menyusu pada anjing. Apakah berdampak kepada kesucian hewannya? Yang mana kucing itu kan suci, meskipun tidak dilarang dikonsumsi. Untuk, betul. Ya, karena memang itu ada yang mengatakan bahwa, ya bukan ada, memang begitu pendapatnya, bahwa kucing itu tidak boleh dikonsumsi, tapi suci. Lah, dalam video tadi itu apakah kemudian si kucing, apakah kemudian najis gara-gara menyusu pada anjing? Ternyata dari beberapa referensi, seperti dalam Fathur Rahman itu, karangan dari Imam Romli, beliau mengatakan bahwa ketika kasusnya ada kambing yang menyusu pada anjing, kambingnya tidak najis. Jadi sama dengan video tadi itu. Ketika ada kucing menyusu pada anjing, apakah kucingnya itu najis? Ya tidak, tetap suci. Meskipun tetap tidak boleh dikonsumsi karena faktor lain, itu kan bukan karena najisnya. Apalagi hasil anak dari kambing atau kucing yang nyusu pada anjing itu apa? Lah, apalagi semisal ya, kasus seperti tadi, kan nyusu sama anjing. Apakah anak kucingnya? Jadi ada kucing nyusu pada anjing, apakah dari anak kucingnya itu dikatakan najis karena ikut nasab misal, ikut nasab rodok ke anjingnya? Tidak berlaku hukum itu. Jadi persilangan itu yang berlaku ketika secara nasab, memang perkawinan. Tapi kalau hanya rodok saja, hanya nyusu saja, itu tidak pengaruh pada kondisi dianya, si kucingnya, juga tidak berpengaruh pada kesucian anak kucingnya. Saya kira begitu. Itu terkait masalah kucing yang menyusu pada anjing seperti video tadi. Oh iya. Kemudian pertanyaan terakhir ini. Siap. Dari sebagian teman-teman itu masih ya entah meragukan atau mungkin masih kebingungan tentang tinta hitam cumi-cumi. Baik. Itu apakah termasuk, karena dari bentuknya kan seperti racun atau mungkin anggapan lain ya seperti kotoran atau bagaimana, sehingga perlu diperjelas nih hukumnya seperti apa tinta cumi-cumi. Membahas hal ini saya malah teringat dengan beberapa postingan teman saya beberapa tahun yang lalu itu di Facebook. Mereka memposting bahwa tinta hitam, cairan hitam cumi-cumi itu najis kan. Waktu itu saya kaget, loh ini gimana kok tiba-tiba posting di Facebook itu bahwa tinta cumi-cumi najis. Akhirnya saya cari takbirnya, saya cari referensinya, ketemu bahwa memang terjadi perkhilafan memang. Ada khilaf dalam Bughyatul Mustarsyidin dan juga Syarah Sulamul Munajat. Sulamul Munajatnya Imam Nawawi, Banten. Iya. Di sana dikatakan bahwa cairan hitam yang seperti habru, seperti tinta itu najis. Sehingga tidak boleh dikonsumsi. Itu dalam pendapatnya Imam yang Sahibul Bughyah itu sama Syarah Sulamul Munajat. Namun saya menemukan referensi unik di kitabnya Syekh Thaifur Ali Wafa. Di sana dikatakan bahwa tinta hitam cumi-cumi itu sebetulnya khususiyah yang hanya dimiliki oleh cumi-cumi. Dan itu merupakan sebuah tameng, perlindungan dari serangan hewan-hewan yang buas, pemangsa, predator lah. Jadi kalau di laut itu semisal ada predator mau melukai mungkin atau mau mengganggu pada cumi-cumi itu, dia lalu mengeluarkan
mengeluarkan akhraja Tinta hadza sawad hitam. begitu, mengeluarkan Tinta hitam. tinta hitamnya. Itu tujuannya adalah untuk menjadi pelindung agar dia tidak diterkam, tidak dilukai oleh hewan lain. Nah, dari sini beliau mengatakan bahwa menurut masyayikh beliau, ada yang mengatakan bahwa memang hal itu suci karena tidak termasuk dengan anggota-anggota seperti kotoran, tidak termasuk. Itu memang khususnya yang dimiliki oleh cumi-cumi. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa sebetulnya dalam cumi-cumi itu memang terjadi perkhilafan. Tapi saya kira tidak relevan lah. Tidak relevan kalau kita mengikuti pendapat yang ada dalam Buya dan juga dalam syarah Sulamul Munajat. Meskipun kita mengakui ada khilaf. Tapi lebih tepatnya, kalau menurut saya pribadi itu, mending kita menggunakan qaulu ba'di masyayikhuna dalam kitabnya beliau, apa kitabnya? Bulghatul Tulab. Itu kitab dari karangan Syekh Thaifur Ali Wafa. Ya, mempertimbangkan saking maraknya bahwa cumi-cumi itu dikonsumsi Ya, dengan tinta hitamnya itu. Sehingga lebih baik mengikuti pendapat yang mengatakan hal itu suci. Saya kira itu terkait cumi-cumi. Mungkin seperti itu penjelasan terkait hewan yang halal dikonsumsi dan hewan yang haram untuk dikonsumsi. Mungkin kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya.